Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran firman Tuhan ini, pelajaran sekolah Sabat kita ini di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Lapar dan Ingin Lebih Banyak. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang bangsa Israel, kisah tentang Nabi Nehemia. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari di beberapa sabat ini, kita mengetahui bahwa kondisi kerohanian daripada bangsa Israel pada saat itu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mereka sudah tidak dekat lagi kepada Allah. Bahkan mereka sudah lama tidak mendengarkan akan firman Tuhan, akan kitab Taurat. Sehingga Nabi Ezra, Imam Ezra yang sudah tua, dia membacakan hukum itu kepada bangsanya. Dan oleh karena bangsa Israel ini tidak terbiasa mendengar akan firman Tuhan, mereka ini merasa lapar akan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang firman Tuhan itu. Sehingga pada hari yang pertama, pada bulan yang ke-7, Imam Ezra, dia membuka kitab Taurat itu di hadapan jemaat, baik laki-laki maupun perempuan, dan seluruh orang yang dapat mengerti dan dapat mendengar. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian akan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Imam Ezra. Imam Ezra membacakan kitab Taurat itu, membacakan firman Tuhan itu di depan halaman pintu gerbang air dari pagi hingga tengah hari. Dan pada saat Imam Ezra membacakan kitab Taurat itu, pada saat Imam Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, maka semua orang yang berada di tempat itu, yang mendengar, menyambut dengan berkata, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Dan kemudian mereka berlutut sampai mukanya ke tanah. Dan pada saat itu, beberapa orang-orang Lewi, dia mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Dan sementara mereka membacakan Taurat itu, maka orang-orang Lewi ini membacakan, mengajarkan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dapat dimengerti. Kemudian Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan seluruh orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada bangsa itu, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu menangis, dan kamu harus bersukacita. Jangan kamu berduka, dan jangan kamu menangis." Oleh karena apa? Oleh karena pada saat itu, ketika bangsa itu mendengar akan firman Tuhan yang telah dibacakan, mereka menangis dan mereka merasa sedih akan diri mereka, akan keadaan mereka setelah mereka mendengar akan firman Tuhan. Dan orang-orang itu, yakni Nabi Nehemia, Imam Ezra, dan juga seluruh orang Lewi berkata, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Oleh karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan, dan jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Dan kemudian orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Janganlah kamu bersusah hati." Dan kemudian pergilah orang-orang itu untuk makan dan minum, untuk berpesta, dan untuk membagi-bagikan makanan, oleh karena mereka mengerti akan segala firman yang telah diberitahukan kepada mereka. Dan setelah itu, pada hari yang kedua, imam-imam dan juga kepala-kepala kaum keluarga beserta dengan para imam dan orang Lewi berkumpul
pada Ezra, ahli kitab Taurat itu. Untuk apa? Untuk menelaah kembali akan firman Tuhan itu. Sehingga mereka mendapati ada suatu firman Tuhan yang tertulis di dalamnya, yang diberikan Tuhan kepada perantaraan nabinya, yaitu Nabi Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini kita sudah mengetahui bahwa bangsa Israel ketika kondisi kerohaniannya sedang dalam kondisi yang tidak baik, mereka sudah lama tidak mendengar akan firman Tuhan, maka mereka merasa lapar, mereka merasa ingin tahu lebih akan firman Tuhan itu. Dan kiranya itu juga yang harus kita lakukan. Ketika kita mendengar akan firman Tuhan itu, ketika kita mendengar akan khotbah-khotbah yang disampaikan, maka baiklah kita merasa lapar, baiklah kita merasa ingin tahu lebih akan firman Tuhan itu. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan adalah hal yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan firman Tuhan, itulah menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita berbuat? Itulah yang harus kita pelajari di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mendengar akan firman Tuhan, ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, baiklah kita merasa lapar dan ingin lebih banyak lagi untuk mengetahui akan firman Tuhan itu. Akan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali, akan bagaimana kasih Allah bagi kita, sehingga di dalam kehidupan kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan itu, petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita dan selalu kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.